Hi everyone, good morning. See you again with me, Safira Jeffrey, your English lecturer. And today we are going to continue our discussion. From last week discussion, we talked about the main or the basic conversation, which is introduction. Now we are going to talk about the basic things also, but it is about greetings and leave taking. So here we go. Okay, I hope in the end of my presentations you are able to understand and practice the formal and informal greetings. You are also able to understand and practice pre-closings and closings in daily conversation. Okay, before we start further, I'd like to talk about what is greetings, pre-closings, and closings. So, usually, when we meet someone, we usually greet them first. Okay? No matter who will do that first, but the most important things, we greet someone when we meet them. So, here I say that greetings is used to establish contact, to show the existence, and to show friendliness. So, the main idea is kita menyalami semua orang ketika kita pertama kali ketemu mereka. Ini disebut sebagai greetings. Jadi nggak selalu greetings itu bilang selamat pagi or greetings dengan good morning, good afternoon, good evening. Tidak selalu seperti itu. Tapi greetings ini bisa juga bilang hi, hello, have you been? Talking about maybe how was your business, itu juga bisa disebut sebagai greetings. Intinya ketika Anda menyapa orang lain di pertama kali yang Anda ucapkan itu adalah greetings. Nah, so when we are having a conversation, of course, when we are about to end the conversation, we do pre-closings. Jadi misalkan kita mau menyelesaikan pembicaraan nih, we have to go somewhere else to do something. Anda bisa pre-closings dulu. Maksudnya pre-closings apa? Ngasih sinyal kalau aku mau selesai ini, udah selesai nih ngobrolnya. Kita akhirin yuk. Itu namanya pre-closings. Nah, setelah pre-closings kita bisa langsung ke closing. Closing itu apa? Saying goodbye. Udah nutup conversationnya, tidak dilanjutkan lagi. Itu namanya closings. Jadi udah jelas ya. Kalau greetings itu ketika kita bertemu seseorang awal itu disebut greet, menyapa, greetings. It is not always good morning, good afternoon, good evening, hi and hello. Nah, kalau pre-closings itu kalau kita mau nyelesain conversation, hampir selesai, kita ngasih sinyal we are about to end the conversation. Sudah selesai ya ngobrolnya, itu namanya pre-closings. Kalau closing saying goodbye, gitu ya. Okay, let's go to the next discussion. Okay. Now we talk about greetings. Nah, here I state that the greeting formulae is usually specific and doesn't carry any literal meaning. What does it mean? Maksudnya apa sih kalau greeting itu biasanya spesifik dan tidak ada arti yang secara literal, tidak ada literal meaningnya. Kenapa? Nah, ketika kita menyapa seseorang, misalkan saya mengucapkan hi, hello, how are you? Ketika ada seseorang menanyakan kabar Anda, normalnya sih kalau kita sehat ataupun tidak sehat, jawabnya tetap I'm fine, thank you gitu ya. Although you got fever, you got flu, you got cold, you will say I'm good, I'm excellent, I'm okay, I'm fine. Nah, itulah yang disebut dengan tidak carry literal meaning. Kenapa? Karena ketika Anda ada yang tanya how is life? Excellent. Meskipun Anda mungkin tadi pagi habis jatuh dan sebagainya. Jadi intinya menyapa dengan yang baik-baik, yang positif. Intinya itu harusnya ya, kita ngomong harusnya. Ketika ada orang yang menyapa, jawabnya ya I'm fine. How is life? I'm fine. Hi, have you been? Okay. What's new? Nothing. Misalkan seperti itu. Oke. Nah, greetings itu atau salam itu sebenarnya dalam bahasa Inggris ada formal greetings and informal greetings.
Nah, formal greetings itu biasanya dipakai ketika kita bertemu dengan orang yang superior atau jabatannya lebih tinggi dari kita, atau misalkan older people, we use formal greetings. But when we meet among equals, misalkan kita ketemu sesama teman atau teman kerja yang udah akrab, nah itu kita bisa pakai informal greetings. Nah, coba di sini dilihat. On the screen you will see good morning or good afternoon or good evening. It is the example of formal greetings. Nah, di sini yang Miss Vira tuliskan semakin ke atas good morning itu formal. How you doing itu udah informal. Jadi semakin ke bawah semakin informal. Jadi how nice to see you itu informal. Responsnya gimana ya? Yes, it's been quite a while. Atau when somebody say hello Safira, I would like to say hello Catherine. Or when somebody say how are you? Fine, thanks. And you? Jadi normalnya ketika kita ada seseorang menggreet atau menyapa kita, kita harus membalas sapaan tersebut. Ya, kalau Anda tidak membalas, Anda tidak sopan. You are considered, it is considered rude. Okay. So I will provide you some more example on greetings, formal to informal, and how to pronounce them. Jadi Miss Vira akan kasih contoh bagaimana kita menyapa atau greetings, do some greetings, and the responses in English. Anda bisa mendengarkan lalu menirukannya. Okay, I will play the audio for you after this. Oke, jadi normalnya ketika ada seseorang yang menggreet atau menyapa kita, kita harusnya menyapa dengan menunjukkan kalau kita baik-baik saja. Kecuali kita sudah sangat kenal dekat, kita boleh bilang kalau kita misalkan I'm not good, I'm not feeling well, talking about something negative, ya. Tapi dibalik kalau kita tidak terlalu dekat, sebaiknya kita jawab I'm fine, I'm cool, I'm great, couldn't be better, I'm okay, alright. Nah, itu ekspresi-ekspresi ini menunjukkan kalau kita fine-fine aja atau kita sehat-sehat aja gitu ya. Nah, kalau misalkan aku nggak sehat, aku banyak masalah, bisnisku misalkan berjalan kurang baik. Nah, mau jawabnya gimana, Miss? Nah, kita pakai yang negative tone ini. Contohnya apa? Not good. How is life? Not good. Not so good. Not too good. None too good. Not well. Not very well. Not so well. All of this expression indicate negative tone. Artinya apa? Berarti di sini Anda tidak baik-baik saja intinya di sana. Nah, here I provide the example for greetings and responses. Sebenarnya greetings dan responses ini udah ada di ebook yang Miss Vira bagiin di e-learning. Anda cuma tinggal lihat di halaman 6 kalau nggak salah. Nah, di sana ada greetings and responses. Nah, Miss Vira puterin audionya, silakan Anda you listen and repeat these expressions. Okay, practice. Here we go. Section 3, phrases. Greetings. Good morning. Good morning. Good afternoon. Good afternoon. Good evening. Good evening. How nice to see you. Yes, it's been quite a while. What a pleasant surprise. Hello, Robert. Hello, Catherine. How are you? Fine, thanks. And you? Hi, Bob. Hi, Kathy. How have you been? Pretty good. What's happening? Not much. What's new? Nothing. How are you doing? Okay. How you doing? Not bad. Long time no see. Yeah. Okay, that's it. Have you repeated all the phrases used here? Okay, keep practicing, okay? Nah, jadi kalau Anda lihat di layar ini ada more formal to less formal. Maksudnya apa? Semakin ke bawah ekspresinya semakin informal gitu ya. Semakin ke atas berarti semakin formal. Jadi kalau formalnya biasanya kita menggunakan formal greeting seperti apa? Good morning, good afternoon, good evening.
Semakin ke bawah, hi, hello, what's new, long time no see, how you doing, itu termasuk yang informal gitu ya. Okay, let's go to the next slide. It is about addressing people. Nah, how to address people appropriately. Maksudnya addressing people itu bagaimana kita memanggil orang lain, bagaimana kita mengaddress orang lain, bagaimana kita memanggil nama mereka secara appropriate. Nah, sebenarnya kalau dalam in American names biasanya ada three type of names. Ada 3 jenis nama. Ada first name, ada middle name, ada last name. Nah, biasanya first name itu adalah nama yang juga disebut sebagai given name. Nah, first name itu biasanya given name, disebut juga sebagai given name. Middle name atau nama tengahnya itu biasanya juga disebut sebagai initial name. Nah, last name, nama akhirnya itu biasanya disebut juga sebagai family name or surname. Nah, ini yang harus Anda ingat ya. Biasanya sih yang sering kita pakai adalah last name, yang juga merupakan family name or surname. Okay, here we go. Still about addressing people. Okay, addressing people in formal and informal situation is different. Nah, jadi kalau formal address system, jadi kalau misalkan dalam situasi formal, maka Anda harus menggunakan title ya, title dan last name. Nah, title ini bisa merupakan title secara akademik seperti doctor, professor. Itu merupakan title. Nah, bisa juga kalau misalkan tidak ada academic title-nya, Anda bisa langsung pakai Mr., Miss, Mrs. seperti itu ya. Nah, Mr. itu biasanya untuk laki-laki, baik itu menikah ataupun tidak menikah, kita manggilnya Mr. Nah, kalau Miss itu untuk single woman, kalau Mrs. itu untuk married woman. Tapi ketika kita tidak yakin dia single atau married, or we don't know about their marital status, it is advisable to use Miss. Nah, Miss ini bisa digunakan untuk single atau married woman, to address single or married woman. Nah, kapan sih kita pakai formal address system ini? Nah, formal address system ini biasanya digunakan ketika kita pada situasi formal atau menghadapi orang yang superior di atas kita dalam segi jabatan atau dalam older people, kita pakai formal address system. Nah, bagaimana sih cara ngedress orang secara formal? Ya, pakai last name, title, and their last name. Nah, jadi misalkan namanya Josh Smith Snow, maybe ya, Josh Smith Snow. Nama akhirnya kan Snow tuh. Nah, kalau dia punya gelar akademik doctor, maka kita panggilnya langsung Dr. Snow. Nah, kalau perempuan gimana? Ya tinggal kasih, kalau ada gelar akademiknya sama Dr. Snow, tapi kalau misalkan tidak ada gelar akademiknya, Anda bisa langsung pakai Mrs. Kalau sudah menikah, Mrs. Snow. Jadi sebenarnya simple, addressing sistemnya cuma tinggal pakai last name saja. Ingat, pakai nama akhir ya, bukan nama depan. Kalau kita orang Indonesia, kebiasaannya kalau manggil orang pakai nama depan ya. Misalkan namanya Reina Sitompul misalkan, kita pasti panggilnya Reina, bukan Sitompul gitu ya. Berbeda dengan addressing system, American addressing system itu biasanya kita pakai last name kalau mau manggilnya, juga gelar akademiknya. Kalau tidak ada gelar akademiknya, silahkan Anda gunakan Mr., Mrs., or Miss gitu ya. Yang jelas yang kita pakai adalah last name-nya. Untuk memanggil orang tersebut, gunakanlah title and last name. Nah, kalau informal address system ini sebenarnya ada banyak banget caranya. Nah, kita bisa pakai last name only. Kita pakai kalau formal kita pakai gelar akademik atau title seperti Mr., Mrs. dulu baru last name-nya. Kalau informal kita langsung ke last name-nya. Misalkan namanya nama akhirnya adalah Smith, ya kita langsung pakai Smith. Kalau nama akhirnya Pearson, ya langsung
pakai person, nama akhirnya Anderson, ya langsung sebut dia dengan namanya Anderson. Dan juga bisa dengan short first name. Nah, short first name ini juga disebut sebagai nickname. Misalkan kayak saya, Safira, nickname-nya Vira. Misalkan itu ya, short first name. Kalau diminutive name, short first name itu adalah singkatan dari nama depannya, bukan nama kecilnya. Nah, short first name ini biasanya digunakan ketika ini ya, dalam kondisi seperti ini. Sports biasanya, military, and in some office. Superior to subordinate or among equals. Maksudnya gimana, Miss? Maksudnya gini loh. Kita bisa pakai last name only atau short first name atau diminutive name or nickname. Diminutive name itu adalah nama kecil. Misalkan nama saya Safira, dipanggilnya Ila. Nah, jauh kan? Itu namanya diminutive name. Atau Barbara, namanya Barbara, dipanggilnya Barbie. Itu diminutive name. Nama kecil. Nah, itu nama kecil, nama istilahnya panggilan kecilnya di keluarga itu disebut sebagai diminutive name atau nickname. Nah, kapan sih sebenarnya kita boleh pakai informal address system ini? Nah, informal address system ini bisa kita pakai di sport, military, or in some office. Di kantor, Miss, di kantor kok boleh informal address system? Iya, boleh. Tapi untuk orang yang jabatannya yang tinggi ke yang lebih rendah, atau yang sudah junior ke senior ke junior. Atau sesama teman satu kantor yang equals. Ya, gitu ya. Jangan menggunakan informal address system kalau Anda belum benar-benar dekat dengan orang tersebut. Jadi jangan pura-pura akrab terus pakai last name-nya saja. No, tidak boleh, tidak sopan. Kecuali Anda udah kenal dekat, boleh Anda pakai last name-nya saja. Atau pakai diminutive name kalau dia tidak keberatan dengan nama masa kecilnya ya. Biasanya orang-orang malah merasa keberatan dipanggil dengan masa kecilnya, merasa kekanak-kanakan gitu kan. Jadi avoiding this, Anda harus hati-hati. Ketika dalam situasi informal, pastikan ketika Anda memanggil mereka dengan short name-nya mereka atau diminutive name-nya mereka tidak keberatan. Nah, taunya Miss kalau mereka tidak keberatan atau tidak? Biasanya mereka menyarankan terlebih dahulu, misalkan namanya Barbara, panggilan kecilnya Barbie. Nah, ketika Barbara bilang, just call me Barbie, boleh Anda pakai nama diminutive name-nya, nama masa kecilnya dia, asalkan dia yang menawarkan, why don't you call me Barbie? Just call me Barbie, misalkan. Boleh pakai nama diminutive name-nya. Tapi kalau dia tidak menawarkan, lebih baik avoid to call anybody by using their diminutive name. Nah, ini contohnya penamaan di dalam bahasa Inggris, lebih tepatnya American. Nah, contohnya apa di sini? Ada Barbara. Ini first name-nya dia kalau perempuan. Kalau short first name Barb gitu ya. Terus first name diminutive, maksudnya gimana diminutive? Panggilan kecilnya Barbie gitu ya. Nama aslinya first name-nya Catherine. Nah, first name shortnya dia bisa dibilang Cathy. Bisa jadi nama kecilnya Kitty or Cathy, gitu kan? Christina, first name-nya versi short first name-nya adalah Chris or Tina maybe. Diminutive-nya bisa Chrissy, etc. Nah, male, misalkan nama first name-nya Charles, shortnya misalkan Chuck, diminutive-nya Charlie. Nah, sering ya kita dengar kalau di movie we hear a father call their son Charlie. Nah, itu panggilan masa kecil biasanya. James becomes a short first name-nya biasanya James, diminutive-nya biasanya Jimmy, dan seterusnya.
Okay, let's go to pre-closing. Nah, use these phrases to sign that you are about to end the conversation. Jadi Anda udah mau ngakhiri, udah mau ke closing nih, kasih isyaratnya pakai pre-closing. Nah, in informal situation, when somebody ignores your pre-closing, use the stronger pre-closing. But in formal situation, ignoring the pre-closing is considered rude. In formal situations, superior usually signals that the end of conversation, but in informal situation both speaker can pre-close. Jadi seperti Anda lihat di gambar di sini ada two men are talking about something. Of course, they are in informal situations. Condition number 1, it is different with condition number 2, which this girl maybe is talking to her boss. Of course, the situation for number 2 is formal situations. Nah, in this conversation, they both have the same opportunity to do pre-close. But for the second situations, normally the boss will pre-close the conversation. Jadi kalau dalam situasi informal, siapa saja boleh menutup percakapan terlebih dahulu. Tapi kalau di dalam kondisi formal, di situasi nomor 2 contohnya, akan yang biasanya menutup percakapan terlebih dahulu adalah orang yang superior, orang yang di atas kita. Tapi kalau kondisinya memang Anda harus menutup, silahkan tutup, nggak apa-apa. Nah, ketika Anda di kantor, ketika bos Anda sedang menjelaskan, ya jangan Anda yang menutup ya. Tapi ketika dalam situasi sekarang Miss Wira tanya, misalkan Anda sedang di lift bareng sama dosen Anda, kira-kira itu situasinya formal atau informal? Informal ya. Itu adalah situasi informal. Kenapa informal? Karena memang Anda bukan di meeting, Anda ketemunya di lift, itu informal. Maka Anda ataupun dosennya bisa saling mengakhiri conversationnya. Silakan, siapa yang mau mengakhiri gitu kan. Tapi kalau dalam situasi meeting, formal, atau memang Anda bertemu untuk urusan bisnis, bertemu bos Anda atau orang yang mungkin partner, your business partner, Anda bisa menunggu ada sinyal pre-close dari lawan bicara Anda atau orang yang superior atau jabatannya lebih tinggi dari Anda, baru Anda close gitu ya. Nah, ketika salah seorang dalam percakapan itu melakukan pre-close atau hendak menutup percakapannya, lalu lawan bicaranya tidak istilahnya mengignore, mengindahkan. Istilahnya kalau kita bilangnya sih nggak ngereken ya. Jadi percakapannya ini mau disudahi tapi mereka itu pengen terus ngobrol aja. Nah, Anda bisa lanjutkan pre-closingnya ke yang lebih kuat. Misalkan Anda bilang, oh I'm sorry, I'm busy. Anda sudah nyebutin kalau Anda sibuk, harusnya itu tanda untuk mengakhiri conversation. Tapi teman Anda nyerocos saja ngajak ngobrol. Nah, Anda bisa pakai pre-close yang lebih strong. Anda bisa bilang I must go now. Nah, gitu ya. Itu maksudnya lebih strong. Lebih explicit gitu ya. Okay, here are the example of pre-closing phrases and the responses. Nah, ini adalah contoh dari pre-closing, cara menutup percakapan dan juga cara merespon terhadap these pre-closings. Nah, formal ke informal, semakin ke atas semakin formal, semakin ke bawah semakin informal. Nah, this is the example. Well, I'm afraid I have to be going. I've got to get up early tomorrow. Nah, teman Anda, lawan bicara Anda bisa bilang, thank you for coming. Pre-closingnya, it's been a pleasure. Nah, kalau sudah bilang it's been a pleasure, berarti udah selesai loh ya. Yes, I've enjoyed it. Thank you for the advice, my pleasure. Ini berarti udah mau diselesaikan, udah selesai percakapannya, udah mau ditutup gitu ya. Ini adalah phrases yang biasanya digunakan. Nah, Anda bisa baca sendiri nanti. Miss Vira akan puterin audionya, Anda coba
Listen and repeat these expressions ya. Coba didengarkan dan diulangi ya. Biar Anda bisa how to pronounce all of these phrases. Here we go. Wait. Pre-closings. Well, I'm afraid I have to be going. I've got to get up early tomorrow. Thank you for coming. It's been a pleasure. Yes, I've enjoyed it. Thank you for the advice. My pleasure. I really must go now. It was nice to see you. It was good to see you. Well, it's getting late. Maybe we can talk again. I know you're busy. Nice to see you again. Nice to see you. Thanks for coming. It was fun. Maybe we could get together sometime. Sounds good. Great seeing you. Same here. I've really got to go. Okay, see ya. Gotta go now. See ya again. Okay. Those are the pre-closings, phrases, and the responses. If you have some question or you are still unclear about this, you may text me or ask me in our forum. Okay, now we talk about closing. Commonly used exchange with no literal meaning. What does it mean? Sama seperti greetings, dia tidak ada arti eksplisitnya. Hanya untuk say goodbye aja. Nah, kalau Anda bilang goodbye, ada artinya nggak? Ya, just say goodbye. Gitu ya, tidak ada literal meaningnya. Hanya menandakan kalau percakapan itu selesai. Itu disebut sebagai closing. Nah, contohnya apa di sini closing? Ini ya. Until the next time, goodbye. Good night, Bill. Good night. Goodbye. Goodbye. Have a nice weekend, you too. Talk to you later. Bye. Take it easy. See you later. So long. Take care. Nah, ini adalah contoh-contoh closing. Miss, kalau closingnya cuma bye aja boleh nggak? Boleh. Bye, Harry. Bye. Boleh. Ini hanya sampel aja. If you find more closing, it is okay. You can use that. Nah, Miss Fira akan puterin. Please listen and repeat it. Closings. Until the next time. Goodbye. Good night, Bill. Good night, Jean. Goodbye, Harry. Goodbye, Lisa. Have a nice weekend. You too. Talk to you later. Bye. Take it easy. See you later. So long. Take care. Okay. Here is I would like to explain you about good night. Nah, kalau ada seseorang udah melakukan closing, mereka bilang good night, berarti artinya mereka tidak ingin mengobrol lagi. Kalau sudah closing ini udah jangan nambahin ngobrol ya, udah ini berpisah istilahnya pakai closing. Sama seperti kata good night. Nah, jadi ketika ada seseorang Anda WA, terus mereka jawabnya singkat, lalu mereka bilang good night, meskipun Anda udah masih ada yang mau Anda tanyakan, mereka bilang good night, jangan diterusin, berarti mereka nggak mau nerusin conversationnya. Ya udah jawab aja dengan good night gitu ya. Intinya kalau udah ada closing, berarti udah selesai conversationnya. Intinya seperti itu. Nah, nanti tugasnya Anda akan membuat conversation yang ada clue-nya atau conversation clue ya. Nah, di sana akan ada instruction for A and B. Nah, person A and person B. Nah, di sana ada dua orang, ada A dan B. Anda harus membuat conversation berdasarkan rules yang sudah dijelaskan. Misalkan di sini. Number 1, greets B expresses surprise. Nah, setelah si A ini datang, istilahnya menyalami si B, dia dengan ekspresi kagetnya. Si B ini membalas salamnya dan juga using some gestures. Setelah itu, setelah returns greeting,
Lalu si A ini tanya tentang family-nya si B. Nah, si B menjawab pertanyaannya dan juga tanya tentang pekerjaannya si A. Lalu lari ke nomor 3. Si A ini menjawab pertanyaannya B dan melakukan pre-close karena dia buru-buru. Nah, si B ini menjawab pre-close-nya lalu menutup bye. Si A ini menjawab oke, bye gitu ya. Ini adalah contoh jawabannya. Nah, Anda sudah bisa lihat di sana di halaman 9 itu udah ada contohnya. Nah, ini situation 1 yang harus Anda kerjakan nanti. Di sana ada situation 2, 3, and 4. Nah, Anda silahkan bikin. You should make a conversation based on the clue given. Jadi kalau di sini tadi dia greet B express surprise itu gimana sih? Ya langsung aja. Hi Betty, hi ini adalah greeting loh ya. Hi Betty, haven't seen you in age. Nah ini kaget. Kita baru ketemu ya, lama banget nggak ketemu gitu ya. Returns greeting and gestures. Oh, hi. It has been a long while. Nah, jadi dia membalas, iya udah lama banget. It has been a long while. Haven't seen you in ages. Lama banget gak ketemu, dia balas, it has been a long while. Iya lama banget. Nah setelah itu ask about B's family, bertanya tentang keluarganya si B. Si A bagaimana contoh pertanyaannya? How is your family? Jadi tanya tentang keluarganya. Dia menjawab si B ini pertanyaannya dan juga menanyakan tentang pekerjaannya si A. John's fine and the kids are doing school. I hear you are working for a lawyer. Nah, I hear you are working for a lawyer di sini adalah pertanyaan tentang si pekerjaan si A. Nah, si A menjawab, yes, I really like it a lot. In fact, I have to go to work now. Nah, dia melakukan pre-close. Dia mau menutup percakapannya. Dia bilang, saya sekarang harus kerja gitu kan ya. Akhirnya si B menjawab replies to pre-closing, give closing. Yeah, it was great seeing you, bye. Nah, bye ini adalah close-nya. It was great seeing you adalah pre-closing-nya. Menjawab dari pre-closing, I have to go to work. Nah, lalu si B menjawab dengan bye. Jadi closing dan pre-closing itu harus dijawab ya, tidak boleh di-ignore, harus dijawab. Begitu juga dengan greeting, harus Anda jawab. Nah, sekarang Anda harus jangan lupa the first thing sign the attendance list. The second one, I have provided ebook in e-learning, so please download the ebook. Jadi setelah absen jangan lupa di-download e-booknya di e-learning karena di e-book itu udah ada lengkap tugasnya dan juga phrasesnya semua ada di e-book. Number 3, do all assignments. Di sana ada beberapa tugas, silahkan Anda kerjakan. Number 4, ask any difficulty in WA's group. Oke, kalau ada pertanyaan kita bahas di grup WA ya. Jangan lupa grup WA-nya selalu ada setiap minggu. Jadi pastikan Anda stay di grup WA setiap kita ada kelas. Oke, good luck. Thank you very much.